Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Valentun dengan NIM 22010213. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS saya pada mata kuliah Etika Profesi Hukum. Nah, di sini saya akan membahas tentang makalah saya yang berjudul Kode Etik Hakim atau Etika Profesi Hakim. Yang pertama yaitu pengertian kode etik hakim. Kode etik hakim adalah seperangkat aturan tertulis yang harus dipatuhi oleh setiap hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenang mereka sebagai penegak hukum. Selanjutnya, hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan perubahannya yaitu pada bab 9 tentang kekuasaan kehakiman pasal 24 ayat 2 yang berbunyi yaitu kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan negeri, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Kemudian tugas hakim sebagai penegak hukum dan keadilan telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 1 yang berbunyi yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, demi tegaknya hukum dan keadilan, maka tugas pokok hakim disebutkan oleh lebih lanjut dalam pasal-pasal berikut. Pertama yaitu pasal 2 ayat 1 penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum dalam pasal 1 diserahkan kepada Badan Peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dan kewajiban hakim yang pertama adalah mendengar dan memperlakukan kedua belah pihak secara sama atau tidak memihak ke salah satunya. Yang kedua, sopan dan bertutur dan bertindak. Yang ketiga adalah memeriksa perkara dengan tarif, cermat, dan cerdas. Kemudian memutus perkara berdasarkan atas hukum dan berdasarkan keadilan. Kemudian menjadi martabat kedudukan dan kehormatan hukum. Selanjutnya itu larangan hakim yang pertama adalah melakukan kolusi dengan para pihak atau bekerja sama dengan para pihak, kemudian menerima atau memberikan janji-janji kepada para pihak. Yang ketiga, membicarakan suatu perkara atau perkara sedang ditangani di luar persidangan. Kemudian kode etik hakim diatur dalam keputusan bersama dengan Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang kode etik dan perilaku pedoman hakim menyebutkan bahwa 10 aturan perilaku hakim yaitu yang pertama, berperilaku adil, jujur, bersikap arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, kemudian berperilaku rendah hati, yang terakhir bersikap profesional. Mungkin itu saya pemaparan dari rangkuman materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.